Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aryani dan rekan saya Dimas Iqbal Farsa bersama tim kelompok 4. Ngomong-ngomong, kita lagi ada di mana sih, Bet? Sekarang kita lagi di Region Veteran Republik Indonesia Jakarta. Di sini kita mau ngapain tuh kira-kira? Jadi kita di sini mau ketemu seorang yang berjasa saat memerdekakan pada suatu penjajahan. Oh, veteran-veteran pahlawan gitu ya? Betul. Tugasnya Mr. Dian, matkulnya PPKN maksud saya. Orangnya di sini nanti nih. Terus kita nanti ngobrol-ngobrol sama siapa ya ketuanya di sini? Kita mau ketemu Pak Joko. Pak Joko ya? Iya, Pak Joko itu salah satu pimpinan. Di sini? Iya. Oh, mau info lebih lanjut ya? Kita langsung masuk aja. Check this out. Veteran adalah warga negara Indonesia, itu bisa sipil, bisa militer ya, yang berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara ya, dan bertempur melawan tentara asing ya, di garis bawahi tentang tentara asing ya. Maka itulah yang membedakan veteran. Tidak semua purnawirawan ya, saya ulang lagi, tidak semua purnawirawan yang pensiunan tentara, pensiunan polisi, belum tentu veteran. Gitu, ya. Jadi orang yang bertempur dengan tentara asing itulah yang jadi veteran. Yang pertama adalah veteran pejuang kemerdekaan, ya. Disingkat veteran PKRI, Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu kurun waktunya 27 Agustus 45 sampai dengan 27 Agustus 49. Ya, jadi berakhirnya perang melawan penjajah itu pada tanggal 27 Agustus 49. Ya. Jadi tahun 50 ke sono, walaupun masih terjadi pertempuran, tapi itu bukan menjadi masa keveteranan. Ya. Jadi terbatas pada 45-49. Ya. 45-49. Kemudian yang kedua adalah veteran pembela. Ya. Veteran pembela. Veteran pembela ada 3 kriteria, ya. Ya. Yaitu veteran pembela Trikora itu pada tanggal 19 Desember sampai dengan 2 Mei 1963. Operasinya di Irian Barat, Ya, ini operasi Trikora. Kemudian yang kedua adalah veteran Dwikora. Operasinya di Kalimantan. Ya, Kalimantan Utara. Nah, itu 3 Mei 64 sampai dengan
23 Agustus 66. Ya. Kemudian ada veteran Seroja. Itu operasinya di Timur Timur. Tanggal 20 Mei 75 sampai dengan 27 Juni 1976. Ya. Jadi walaupun berapa kali pun kita ditugaskan ke daerah itu, kalau tidak memenuhi kriteria waktu itu ya bukan veteran gitu. Jadi yang tidak ditugaskan dalam tugas operasi di situ pada kurun waktu itu bukan veteran. Jadi misalkan saya ditugaskan pada kurun waktu itu Mei 75 sampai Juni 76. Saya masuk kriteria veteran. Saya jadi veteran Seroja. Ya. Tahu ya? Nah, misalkan Anda ditugaskan pada tahun 77, 78, 79 dan seterusnya, itu bukan veteran gitu. Bisa dimengerti ya? Jadi yang masuk kriteria waktu itulah yang masuk kriteria veteran. Tuh, ya. Bisa paham ya? Ya. Jadi beliau yang sudah, mohon maaf, meninggal pada kurun waktu itu juga bukan veteran gitu. Ya, sama. Ya. Bisa dimengerti ya? Ya. Karena pada kurun waktu itulah saatnya kita bertempur dengan tentara asing. Ya. Misalkan Trikora itu 62 sampai 63 itu kita bertempur melawan Belanda. Ya toh? 64 sampai 66 kita bertempur di Kalimantan Utara melawan mana? Inggris dan Malaysia kan gitu kan? Itu ya. Nah, Seroja itu 75 sampai 76 kita bertempur melawan Portugis. Paham ya? Paham ya? Jadi di luar kriteria itu bukan melawan tentara asing, maka tidak mendapat penghargaan anugerah veteran gitu, ya. Jadi berapa kali pun kita dikirim ke Irian, kalau di luar itu ya bukan veteran. Berapa kali pun kita ke tim-tim, ya, kalau di luar itu bukan veteran, ya. Nah, berikut veteran perdamaian, yaitu warga negara Indonesia yang dikirim ke luar negeri di bawah naungan bendera PBB, itu namanya veteran perdamaian. Nah, Pak Sudadi ini, ya, yang beliau ini veteran perdamaian. Jadi pernah ke luar negeri, bertugas ke Timur Tengah, di bawah naungan PBB, itu namanya veteran perdamaian, ya. Bisa paham ya? Ya. Terus satu lagi ada veteran Anumerta. Nah, veteran Anumerta, ya. Jadi veteran yang sudah meninggal saat bertugas di kurun waktu itu, namanya Anumerta, ya. Zaman penjajahan itu memang tidak enak, ya, menyengsarakan masyarakat, ya. Nah, ini para penjajah yang pernah menjajah Indonesia, contohnya zaman Jepang, ya. Ya. Selain kita dikerja paksa, tapi ada keuntungannya juga, kembali ke tadi. Ada keuntungannya bahwa kita dilatih kemiliteran oleh Jepang. Ya, ini keuntungan kita. Ya, jadi kita pemuda-pemuda waktu itu kan dilatih oleh Jepang untuk menjadi heiho, ada yang menjadi peta dan sebagainya. Nah, ini salah satu keuntungan, ya. Walaupun kita disengsarakan luar biasa, tapi kita bisa memetik salah satu keuntungan
kita bisa belajar tentang taktik militer. Ya. Inilah persenjataan Jepang, ya. Ada pesawat, ada senjata berat, ada tank dan sebagainya. Perlengkapannya lengkap, secara perorangan pun juga lengkap. Ya, lanjut. Ya, ini Inggris, ya ada pesawat, ada kapal, ada tank, lengkap. Lanjut. Nah, ini Belanda juga gitu, ada pesawat, ada tank, ada mortir, ada meriam dan sebagainya. Lanjut. Ya ini ilustrasi aja ya. Saya mau menggambarkan bahwa penjajah waktu itu mempunyai persenjataan yang lengkap. Bagus waktu itu ya. Kalau dilihat zaman sekarang mungkin ya termasuk ketinggalan ya. Tapi zaman itu kan senjatanya udah termasuk canggih. Dihadapkan dengan senjata kita. Nih kamu lihat. Nah, senjata kita kan ini bambu runcing, ini panah, ya. Ini sedikit senjata campuran, ya. Kemudian ini golok kan. Nah, dibandingkan dengan ini kan luar biasa waktu itu. Karena kita mempunyai suatu nilai-nilai kejuangan. Ya. Jadi inilah sebetulnya yang membuat bangsa kita bisa menang melawan penjajah baik Belanda, Jepang, Inggris ya. Karena inilah sebetulnya ya yang membuat kita bisa menang. Ya. Karena setia kawanan ya. Para pejuang kita setia kawan, senasib sepenanggungan, kebersamaan, mengabdi kepada negara dan sebagainya. Nah, nilai-nilai kepahlawanan semacam ini ya. Nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air, jiwa nasionalis ya. Menjunjung tinggi kehormatan dan sebagainya. Nah, inilah sebetulnya yang mendasari mengapa kita bangsa Indonesia berani berjuang melawan penjajah yang senjatanya sangat-sangat lengkap waktu itu ya. Ya bisa dibayangkan tak? Kita senjatanya parang, bambu runcing ya. Senjata pun ya, asal-asalan ya. Tapi mengapa bisa menang? Ya karena ini ya. Mereka setia kawan, berani berkorban, rela berkorban, setia kawan dan sebagainya. Ya, itulah mengapa kita bisa menang. Nah inilah sebetulnya yang harus kalian warisi itu yang ini. Apakah kalian anak-anak muda mempunyai jiwa semangat seperti ini? Ini namanya Operasi Seroja. 20 Mei 75 sampai 76. Nah, saya operasi di sini, operasi di Timur-Timur ini. Saya dioperasi di Timur-Timur. Saya bulan Juni 75 itu sudah masuk di sana. Ya, sudah masuk di sana. Jadi sebelum Dili diterjuni oleh oleh pasukan yang resmi, saya sudah masuk di sana, ya sudah masuk di sana di Pedalawan melalui sini perbatasan ini perbatasan. Jadi waktu itu tahun 75 awal itu sebetulnya masih dikuasai oleh Portugis, ya, masih dikuasai oleh Portugis. Nah, Portugis sendiri di negaranya banyak permasalahan yang akhirnya diambil kesimpulan bahwa Timur-Timur harus dilepaskan. Nah, di Timur-Timur itu sendiri ada beberapa partai yang sangat dominan. Ya. Di sini ada partai UDT, ada Fretilin, ada APODD. Ya. Nah, rencananya Fretilin, Portugis itu akan menyerahkan kepada Fretilin, ya akan menyerahkan Timur-Timur sebagai Fretilin.
Nah, tapi partai yang lainnya, APODT, UDT, Trabalista, Kosta dan sebagainya ingin bergabung kepada Indonesia, gitu loh. Nah, maka ini APODT ini minta bergabung dengan Indonesia dan minta bantuan ke Indonesia. Nah, Indonesia membantu partai-partai ini untuk untuk berkuasa di Timur Timur. Nah, terjadilah proses itu penyerangan atau penyerangan kota Dili oleh tentara kita pada tanggal 7 Desember ya. Lanjut, Pak. Nah, Dili diserang ini 7 Desember ya, diterjunkan pasukan-pasukan ya. Banyak sekali. Pada tanggal 7 Desember operasi terbuka di sana. Nah, saya masuk di Timur Timur bulan Juni 75. Jadi 6 bulan sebelum ini resmi diterjuni saya sudah di sana sebagai sukarelawan di sana. Ya. Pak Pungki mungkin secara resmi masuk setelah Desember ini kan. Setelah Desember ini Pak Pung Oktober ya. Ya. Pada zaman dulu senior kita, bapak kita, kalau bertugas zaman perang kemerdekaan itu kan, ya perang berangkat, berangkat perang ya perang, tidak ada latihan secara khusus, ya. Tapi setelah zaman semakin maju, maka setiap akan bertugas kita dilatih dulu sesuai dengan medan yang akan kita kita jadikan daerah operasi gitu kan ya. Ini contohnya misalkan saya Pak Pungki sebelum tugas ke tim ya dilatih untuk bertugas di sana ya. Namanya latihan pratugas ya. Lanjut, Pak. Latihan yang macam-macam. Ini ada pembinaan pasukan, lanjut sepintas saja ya. Ini ada latihan perorangan, ya, ada merayap, berguling dan sebagainya. Lanjut. Ya, ini tembakan artileri, lanjut. Ilustrasi aja ya. Ini tembakan dari kapal, lanjut. Ya, ini operasi amfibi ya. Jadi sebelum saya tugas di sana diberikan kemampuan, ada kemampuan lintas udara diterjunkan, pasukan mendarat ini latihannya di tempatnya marinir ini. Nah, lanjut. Nah, ini pendaratan ya. Dari kapal mendarat ke pantai, lanjut. Ya, ini latihan pendaratan, lanjut. Ini penerjunan lintas udara namanya. Inilah yang diterjunkan di Dili dan beberapa kota lainnya, Ailiu dan sebagainya. Lanjut. Ini tembakan udara. Nah, ini heli. Nah, Pak Pungki ini udara, heli ini, penerbang heli. Jadi penerbang heli itu juga berisiko juga toh. Kan mengantar logistik, mengambil orang yang luka tembak, luka yang sudah meninggal dari depan ke belakang dan sebagainya. Nah, itu mungkin sudah mulai ada heli kira-kira ya tadi bulan Oktober itu. Kalau zaman waktu saya masuk belum ada. Bukan belum ada, tapi belum ada pesawat yang berani terbang rendah. Ya, karena apa? Karena mereka masih punya senjata lengkap. Senapan mesin masih lengkap. 12,7 ada, mortir ada. Masih lengkap. Jadi pada kurun waktu sampai dengan Oktober Desember itu, dari Mei sampai Oktober Desember tidak ada pesawat yang berani terbang rendah. Itu. Lanjut. Ya, ini pesawatnya dari TNI AU. Lanjut. Nah, ini kesiapan penerbangan. Ini Pak Pungki. Nah, persiapan. Lanjut. Nah, ini gabungan. Ini kabarnya digabung jadi satu nih. Ya, ada heli, ada pesawat tempur, ada kapal ya.
Ya, ini saya waktu di sana nih. Saya waktu di sana. Tinggalnya di situ, Pak. Iya, ini di sini ini ya. Ini tempat persembunyian atau Ya tempat tidur. Kalau kita bermalam di suatu tempat ya kita membuat bivak ini, namanya bivak ya. Tenda tapi disamarkan. jadi nyari gitu ya. Ya. Jadi dilihat dari udara nggak kelihatan, dari jauh nggak kelihatan kalau ini suatu tempat tidur lah, tempat beristirahat. Ya ini saya masih pakaian preman, ya. Dan waktu masuk memang berpakaian preman. Ya bergabung dengan tentara dari Timur. Jadi berpakaian preman itu ya. Rambutnya sudah mulai gondrong-gondrong dikit. Lanjut. Ya ini saya juga. Ya ini tempat tidurnya kan apa adanya aja. Lanjut. Ya ini saya, ini Ali Al-Qadiri, ya, tokoh politik Fretilin. Ya ini tawanan-tawanan dan rampasan senjata. Jadi waktu itu saya bisa mengumpulkan rampasan senjata selama 6 bulan itu 463 pucuk. Ya, 463 pucuk. Nah, dari hasil ini sampai dengan hari ini tidak ada yang bisa melebihi apa yang saya capai. Ya, sampai hari ini pasukan yang bertugas di tim-tim tidak ada yang melebihi prestasi yang pernah saya capai waktu itu. Senjata perampasan 463 pucuk. Anggota saya di kompi saya naik pangkat luar biasa 30 orang lebih. Naik pangkat 1 tingkat lebih tinggi. Ya. Sampai sekarang belum ada yang melebihi itu selama operasi di tim-tim. Saya membawa 100 orang anggota. 100 orang anggota ya dalam operasi di Timur itu ya berhasil merampas senjatanya Fretilin 463 pucuk. Ya ini zaman masih muda dulu, taruna. Saya jadi stake master waktu itu. Lanjut. Ini zaman masih muda, ini masih letnan 2, letnan 1. Lanjut. Ini mayor ini. Saya masih mayor di pusat infanteri. Ada ulang tahun infanteri. Ini demo karate. Ya salah satunya ini. Inke ya Pak Joko ya? Inke sama ini Kyokushinkai. Lanjut. Ya ini juga, ini demo karate ini. Lanjut. Ya ini waktu di brigade saya masih pangkat letnan 1. Jadi yang jelas kita berjuang itu tidak ada yang memaksa. Jadi memang kita, yang pertama memang tugas. Yang kedua kita menyadari bahwa kita tentara, saya, Pak Pungki, Pak Dadi, memang punya kesadaran untuk membela negara. Jadi tidak ada paksaan apapun juga. Kita ikhlas, kita berjuang untuk bangsa dan negara. Jadi, tadi benar dikatakan Pak Pungki, Pancasila adalah dasar negara.
Ya. Pancasila adalah falsafah negara. Pancasila adalah pemersatu bangsa. Jadi intinya gitu deh ya, mengimplementasikan sila-sila dalam Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik dalam berpikir, berkata, dan berbuat, ya, diimplementasikan, ya, sila demi sila itu, ya, intinya itu, ya. Jadi intinya memang dan di Indonesia ya aman, masih baik, pembangunan berjalan masih baik, cuman belum melaksanakan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, sila-silanya itu dalam kehidupan sehari-hari dengan konsekuen gitu kan. Ya, kalau terjadi bentrokan, terjadi kerusuhan, pertentangan antara agama dan sebagainya itu kan itu bentuk dari tadi belum mengimplementasikan dengan baik gitu kan. Nah, itu saya kira akan bisa lebih baik nanti kalau kita semua sudah menyadari tentang bagaimana mengimplementasikan Pancasila dengan sebaik-baiknya. Kita harus optimis memandang ke depan harus lebih baik. Ya. Oke, lanjut. Jadi ini ya gini deh ya. Zaman dulu perang kemerdekaan, ya, para orang tua kita, nenek kakek kita, itu kan berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa, raga, harta benda dan sebagainya. Nah, itu sudah terlaksana, itu sudah kelewat. Lah, kalian hari ini anak-anak muda, generasi muda, bagaimana mengisi kemerdekaan yang sudah direbut dan dipertahankan dengan mengorbankan ribuan mungkin jutaan jiwa, harta yang tidak ternilai. Nah, kita sudah merdeka. Nah, bagaimana Anda generasi muda ini mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif? Dimulai dari pribadi Anda masing-masing. Nah, kalian generasi muda ya jangan berbuat yang tidak baik. Ya, dimulai dari pribadi. Apakah Anda narkoba atau tidak, ngerokok atau tidak, berbuat yang jelek-jelek itu apa tidak. Dimulai dari pribadi. Kemudian apa yang bisa kamu berikan kepada negara dan bangsa? Apa yang bisa kamu sumbangkan kepada negara dan bangsa? Ya, nah, diawali dari situ kamu berbuat melangkah untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Karena kita mempunyai suatu nilai-nilai kejuangan. Ya. Jadi inilah sebetulnya yang membuat bangsa kita bisa menang melawan penjajah baik Belanda, Jepang, Inggris, ya. Karena inilah sebetulnya ya yang membuat kita bisa menang. Ya. Karena setia kawanan, ya. Para pejuang kita setia kawan, senasib sepenanggungan, kebersamaan, mengabdi kepada negara dan sebagainya. Nah, nilai-nilai kepahlawanan semacam ini, ya. Nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air, jiwa nasionalis, ya, menjunjung tinggi kehormatan dan sebagainya. Nah, inilah sebetulnya yang mendasari mengapa kita bangsa Indonesia berani berjuang melawan penjajah yang senjatanya sangat-sangat lengkap waktu itu, ya. Ya bisa dibayangkan, tak? Kita senjatanya parang, bambu runcing, ya.
senjata pun ya asal-asalan ya. Tapi mengapa bisa menang? Ya karena ini. Ya. Mereka setia kawan, berani berkorban, rela berkorban, setia kawan dan sebagainya. Ya. Itulah mengapa kita bisa menang. Nah, inilah sebetulnya yang harus kalian warisi itu yang ini. Apakah kalian anak-anak muda mempunyai jiwa semangat seperti ini? Ini harus Anda warisi di dalam hati kalian. Ya. Itu harus ada nilai-nilai itu. Nah, nilai-nilai inilah jiwa semangat dan nilai kejuangan 45. Inilah yang menjadi visi dan misi dari LVRI. Kita mewariskan ke seluruh wilayah di Indonesia tentang ini. Jadi kalian beruntung bisa melihat ini. Inilah yang kita wariskan kepada generasi muda. Ya. Hampir semua ya, sudah berapa ratus perguruan tinggi, SMA, SMP, kita sudah masuk. Di seluruh provinsi di Indonesia kita sudah punya kader-kader sosialisator yang mewariskan ini. Ya, intinya sebenarnya ini, kalian harus mewarisi ini. Kalian memahami, mewarisi dan mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini intinya ini. Inilah yang akan kita wariskan kepada generasi muda. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dan telah berkontribusi di video ini. Semoga pengalaman-pengalaman narasumber dapat menjadi pengingat bagi kita untuk terus menghargai jasa para pahlawan yang sudah berkorban demi memerdekakan negara Indonesia yang tercinta ini. Tetap semangat. Dan jangan lupa sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Berada di meja baca.